Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin thahal amin. Wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Billahi ta'ala. Kembali mengingatkan pribadi juga teman-teman untuk sama-sama menghadirkan niat ikhlas karena Allah. Niat ikhlas di dalam setiap kita melakukan perbuatan taat, setiap melakukan perbuatan kebaikan, apapun itu bentuknya, selama hal itu berkaitan dengan suatu perbuatan ketaatan, maka jangan pernah kita lalai, jangan pernah kita teledor dari mengingat atau menghadirkan niat ikhlas karena Allah. Oleh karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Maknanya bahwa Allah hanya menerima suatu perbuatan ketaatan yang didasarin dengan niat. Maka senantiasa hadirkan niat ikhlas, mengharap pahala, mengharap ridho dari Allah di dalam setiap perbuatan amal baik kita. Semestinya niat yang tulus, niat yang ikhlas juga kita hadirkan di pagi hari semenjak kita akan melakukan aktivitas, bahwa setiap pekerjaan, setiap perbuatan baik yang kita kerjakan itu semata-mata karena Allah. Nah, insya Allah di siang hari ini atau siang menuju sore yang penuh keberkahan ini, kita akan sama-sama murajaah, sama-sama introspeksi diri, sama-sama mempelajari tentang, sama-sama bertanya kepada diri kita tentang apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Apa yang telah kita lakukan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Karena orang sangat merugi, orang akan sangat merugi ketika dia keluar dari Ramadan, dirinya tidak diampuni. Bulan yang awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirannya pembebasan dari api neraka. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi menurut pendapat yang rajih, yang kuat, bahwa Lailatul Qadar itu tidak hanya terkhusus pada akhir, di 10 terakhir di bulan Ramadan. Akan tetapi kebanyakan hal itu terjadi di kebanyakan Ramadan, kebanyakan Lailatul Qadar terdapat di
10 akhir dari bulan Ramadan. Bahkan ada salah seorang ulama yang menas tanggal tertentu dari 10 akhir di bulan Ramadan. Tapi meskipun demikian, bahwa kemungkinan ada Lailatul Qadar terjadi juga di selain dari 10 akhir bulan Ramadan. Jadi memang hari-hari Ramadan ungkapan dari hari-hari yang mana kita ketahui bahwa kehidupan seseorang, hari-hari seseorang ketika di dunia itu berlalu dengan sangat cepat seperti khayalan. Ramadan Allah khususkan daripada bulan-bulan yang lainnya. Di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Artinya di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, juga Allah turunkan Injil kepada Nabi Isa, terjadi di bulan Ramadan. Juga Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa, itu di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis dijelaskan, unzilatit Tauratu lisittin madayna min Ramadan. Wa unzilal Injilu li salasa asyrata khalat min Ramadan. Wa unzilal Furqana li arba'in wa isyrina khalat min Ramadan. Artinya bahwa Taurat diturunkan itu tanggal 6 Ramadan. Dan Injil diturunkan tanggal 13 dari Ramadan. Sedangkan Al-Quran diturunkan pada 24 dari bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana tadi yang telah saya jelaskan, bahwa dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya inna, kita telah turunkan, anzalnahu, akan Al-Quran itu fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar atau di bulan Ramadan ada satu malam yang tadi dikenal dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Bahwa beramal di malam tersebut dengan beramal melakukan suatu ketaatan di malam tersebut itu lebih baik daripada beramal yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Artinya lebih baik dari 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Jadi malam ini, di malam Lailatul Qadar ini, Jibril memerintahkan atau diperintahkan oleh Allah untuk mengambil dari Lauhul Mahfuz Al-Quran Karim. Jadi kemudian secara sekaligus itu diturunkan ke Baitul Izzah di langit pertama. Itu yang dimaksud, bahwa Allah memerintahkan Jibril untuk menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz secara menyeluruh ke Baitul Izzah di langit pertama. Kemudian setelah itu turun ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Rasulullah, tergantung sesuai kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah. Nah, ketika itu pertama kali diturunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu tanggal dari 24 sebagaimana tadi yang disebutkan di dalam hadis. Nah, kemudian sebagaimana tadi dari Baitul Izzah di langit pertama, Jibril menurunkan wahyu kepada Rasulullah itu secara berangsur-angsur, sesuai kebutuhan Rasulullah selama 23 tahun. 23 tahun
apa namanya, kemudian Rasulullah juga mengajarkan apa yang diturunkan, apa yang diajarkan oleh Jibril kepada para sahabatnya tentang penyusunan mushaf, tentang membaca mushaf. Yang mana tertibnya atau susunan Al-Quran yang ada di kita sekarang ini adalah itu semua berdasarkan wahyu. Dimulai dengan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian terakhir surat An-Nas. Semua adalah dengan wahyu. Akan tetapi, bagaimana kita ketahui bahwa tuntutan tertiban Al-Quran, dan susunan Al-Quran, surat-surat Al-Quran, sebagaimana kita sekarang, tapi kita ketahui juga bahwa ayat yang pertama kali turun bukan dari Al-Fatihah, tetapi apa? Surat Al-Alaq, 5 surat dari Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal Qur'an, alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat pertama yang Allah turunkan kepada, atau yang Jibril yang Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad. Itu. Kemudian ayat pertama ayat terakhir tadi kan ayat pertama, artinya 5 ayat pertama. Kemudian ayat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah apa? Terdapat di surat Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini bisa dipelajari di kitab Ulumul Quran, tapi sekilas saja tentang ini. Nah, jadi sebagaimana kembali bahwa Lailatul Qadar terdapat di bulan Ramadan. Maka apa yang dituntut dari kita adalah untuk menghidupkan malam-malam Ramadan demi berburu, demi meraih malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tentunya hal itu adalah dengan bersiap-siap diri, dengan mempersiapkan diri untuk melakukan berbagai macam ketaatan yang Allah perintahkan. Dengan menghidupkan malam tersebut dengan zikir, dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak sholat sunnah, dengan membaca Al-Quran. Tadi yang perlu digarisbawahi, yang perlu diperhatikan bahwa ketika seseorang memiliki qada sholat, misalkan ketika seseorang memiliki qada sholat wajib, sholat 5 waktu, orang memiliki qada, maka di bulan Ramadan ini mestinya, atau selain bahkan di luar Ramadan juga sekalipun dituntut dia, artinya apa? Dia menyibukkan diri terlebih dahulu untuk mengqada sholat-sholat yang, artinya mengqada sholat-sholat yang ditinggalkannya itu, sholat wajib yang ditinggalkannya itu. Daripada dia menyibukkan diri dengan melakukan sholat-sholat sunnah, tapi dia sibukkan dengan mengqada terlebih dahulu sholat-sholat wajib yang telah dia tinggalkan. Para ulama menegaskan man syaghalahul fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzur. Di orang yang menyibukkan diri dengan perkara yang wajib, sehingga akhirnya dia meninggalkan perkara yang sunnah, maka dia ma'dzur, diberikan uzur. Wa man syaghalahun naflu 'anil fardi fahuwa maghrur. Adapun orang yang sibukkan diri dengan perkara-perkara sunnah sehingga akhirnya dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib, maka orang tersebut maghrur, tertipu. Betapa banyak orang yang di zaman kita sekarang, orang yang istilahnya keadaannya seperti keadaan yang kedua, tertipu. Orang banyak menyibukkan diri dengan perkara sunnah. Orang banyak menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang sunnah sehingga akhirnya dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Orang mengira dengan
Misalnya tanpa ilmu agama sampai kepada derajat takwa. Tidak akan. Meskipun dirinya berkhidmat kepada seorang wali, tapi kalau tanpa didasarin dengan ilmu agama tidak akan pernah sampai seperti derajat yang semisal dengan atau kepada derajat takwa sekali. Ya. Nah, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang dibaca oleh seseorang ketika dirinya melihat Lailatul Qadar? Kemudian Rasulullah menjawab, "Quli," katakanlah, ya, khitabnya kepada Sayyidah Aisyah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Di antara ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama bahwa mereka yang melihat Lailatul Qadar secara terjaga adalah dia seperti, artinya apa? Dia melihat cahaya seperti cahaya atau apa? Artinya melihat cahaya yang mana cahaya tersebut bukan cahaya matahari, bukan cahaya bulan, juga bukan cahaya listrik. Dia melihat cahaya benderang ketika malam, terang benderang ketika malam tersebut. Itu maksudnya. Atau dia melihat terbitnya matahari besok pagi harinya, itu dalam keadaan cahayanya tersebut itu lembut, hangat. Berbeda dengan pagi hari lainnya. Dalam Al-Quran, tanazzalul malaikah, artinya yang dimaksud adalah malaikat rahmat. Makanya di antara tandanya juga dari mereka yang melihat Lailatul Qadar, ada sebagian orang yang melihat malaikat di dalam tidur mereka, di dalam mimpi mereka. Seperti melihat, ada juga dari mereka seperti mereka yang melihat terhadap pepohonan yang sujud kepada Allah. Artinya benar-benar pepohonan, dia melihat pohon sujud kepada Allah. Artinya dia melihat dalam keadaan terjaga, pohon sedang bersujud kepada Allah. Artinya orang bisa melihat hal ini dalam keadaan terjaga dan dalam keadaan mimpi juga. Tentu bahwa tanda ciri yang terkuat adalah bahwa dia melihatnya dalam keadaan terjaga. Tentunya mungkin dari nanti suatu barangkali ada dari teman-teman di situ yang melihat tanda-tanda yang telah tadi disebutkan, baik dalam mimpi ataupun dalam keadaan terjaga, hendaknya mendoakan tentang kurbat al-muslimin. Semoga Allah angkat bala dan musibah dari umat Islam. Semoga Allah yafarij anhum ma ahammahum wa akhammahum. Makanya tadi yang dituntut dari kita adalah untuk senantiasa menghidupkan, beramal dengan ketaatan, perbuatan baik di seluruh malam bulan Ramadan. Sehingga apa? Sehingga orang akhirnya tidak terlewat baginya malam tersebut. Artinya sehingga akhirnya tidak terlewat dari orang tersebut malam Lailatul Qadar tadi yang disebutkan, sehingga akhirnya apa? Tidak kehilangan pahala dari pahala menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi yang dituntut dengan harapan bahwa amal perbuatan taat kita itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Meskipun
kita tidak melihat tanda-tandanya. Artinya meskipun kita tidak melihat tanda-tanda tersebut dalam keadaan terjaga ataupun bahkan dalam keadaan mimpi. Tapi harapan kita adalah tadi bahwa amal perbuatan baik yang kita kerjakan malam-malam Ramadan, dari menghidupkan malam-malam Ramadan, itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Nah itu, persiapkan bekal untuk hari akhir. Hisab masing-masing dari kita sebelum kita nanti dihisab. Persiapkan untuk suatu hari yang mana kita pasti akan memasuki lubang kubur. Karena kuburan seperti laksana pintu, masing-masing kita pasti akan memasukinya. Malaikat maut tidak pernah minta izin terlebih dahulu untuk mencabut nyawa, baik terhadap mereka yang kecil ataupun besar, dewasa ataupun masih belia. Artinya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada mereka yang kuat, kemudian hingga akhirnya meninggalkan yang sakit ataupun tua. Maka beruntunglah orang yang memilih terhadap akhiratnya dengan melakukan berbagai macam ketaatan, dengan taubat sebelum kematian. Dengan taubat sebelum. Suatu ketika Ibrahim ibn Adham memasuki sebuah pasar. Kemudian orang-orang berkumpul di sekitarnya. Mengatakan, wahai Abu Ishaq, bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kita telah berdoa kepada Allah, kita telah meminta, bermunajat kepada Allah, akan tetapi Allah tidak menijabah doa kita. Kemudian dijawab oleh Ibrahim ibn Adham, kenapa? Oleh karena hati kalian mati dengan 10 perkara. Yang pertama, kalian telah mengetahui bahwa Allah Tuhan yang berhak disembah, akan tetapi kalian tidak menunaikan apa yang menjadi haknya. Yang kedua, kalian mengaku cinta kepada Rasulullah, akan tetapi tidak menjalankan syariatnya. Yang ketiga, kalian mengatakan bahwa akhirat adalah sesuatu yang benar, tetapi tidak beramal untuknya, tidak berusaha untuk mengajari. Keempat, kalian mengatakan bahwa neraka adalah sesuatu yang hak, akan tetapi tidak beramal akan tetapi tidak lari dari neraka tersebut. Subhanallah. Yang ketiga, yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang keempat, kalian telah membaca Al-Quran, akan tetapi tidak beramal dengan isinya. Yang kelima, kalian telah memakan dari nikmat Allah, akan tetapi
tidak menunaikan syukurnya. Kalian mengatakan bahwa syaitan adalah musuh kalian, akan tetapi kalian sejalan dengannya. Kalian mengaku rindu dengan surga, akan tetapi tidak beramal dengan. Kalian mengatakan bahwa kematian adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, akan tetapi kalian tidak bersiap-siap untuknya. Kalian menyibukkan diri dengan aib-aib manusia, akan tetapi lupa dengan aib diri sendiri. Kalian telah menguburkan orang yang mati di antara kalian, akan tetapi tidak mengambil pelajaran dari itu semua. Cerita yang mungkin istilahnya mengetuk hati kita. Kenapa terkadang kita berdoa, tetapi Allah tidak menjawab doa. Meskipun demikian kita tidak pantang menyerah, artinya tidak menyerah begitu saja, karena doa adalah ibadah. Artinya apa? Bahwa kalau seandainya Allah tidak menjawab, hal itu akan menjadi pahala bagi kita kelak di akhirat. Subhanallah. Dalam sebuah Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, in huwa illa zikrul lil alamin. Artinya apa? Bahwa Al-Quran adalah nasihat, adalah mau'izah buat makhluk, buat manusia, buat seluruh makhluk, bukan hanya manusia saja. Maka yuk sama kita sekarang akan introspeksi, akan mentafakuri makna dari ayat ini. Kita sama-sama mengambil mau'izah dari ayat ini, in huwa illa dzikrul lil alamin. Bagaimana kita berapa minggu ke depan akan sama-sama meninggalkan Ramadan. Makanya sama-sama kita bertobat di bulan taubat ini. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzim musfirah dhahikatum mustabsyirah. Artinya apa? Bahwa wajah-wajah orang saleh kelak di hari kiamat itu akan bercahaya, akan bersinar-sinar atas setiap apa yang telah dia kerjakan dari berbagai kebaikan ketika di dunia. Artinya apa? Musfirah, dalam keadaan senang. Senang. Artinya apa? Senang atas apa yang didapat dari karunia-karunia Allah Ta'ala. Makanya dituntut dari kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan ketakwaan, berpegang teguh dengan perbuatan-perbuatan saleh dan taubat, terutama di bulan Ramadan ini. Artinya taubat secara bahasa at-taubah, artinya ar-ruju', artinya kembali. Kembali, artinya seorang kembali dari dosa yang telah dia kerjakan. Artinya apa? Dia membebaskan diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang telah dia kerjakan dahulu, dari siksaan kelak di akhirat. Taubat itu wajib. Wajib, hukumnya wajib kapan? Secara seketika. Secara seketika, sama halnya perbuatan maksiat yang dikerjakannya adalah suatu maksiat besar ataupun maksiat kecil.
itu hukumnya wajib secara seketika. Artinya apa? Ketika seorang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, seketika itu juga dia bertaubat. Jangan sampai menunda-nunda taubat. Dikatakan jangan pernah merasa lelah dari bertobat, karena dari artinya meskipun kita sering terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, bukankah kita sering mencuci baju kita ketika baju tersebut kotor, terutama di bulan Ramadan. Artinya tadi tobat hukumnya wajib secara seketika, dan bagaimana caranya adalah dengan hadir di dalam diri kita rasa menyesal terhadap dirinya telah melanggar apa yang Allah perintah. Kemudian juga dihadirkan tekad untuk tidak kembali ke dalam perbuatan dosa tersebut dan tidak melakukan dosa tersebut di masa yang akan mendatang. Bagaimana sudah masing-masing kita ketahui di kitab Mukhtasar. Jangan sampai masing-masing dari kita menjadi orang yang merugi, sebagaimana disebutkan dalam hadis atadruna manil muflis, memasuki hari akhirat akan tetapi kebaikan kita diambil orang lain karena tidak bertobat. Karena sering kita jelaskan bahwa taubat ada kalanya dari yang hak, dari sesuatu yang berkaitan dengan hakullah, ada kalanya sesuatu yang berkaitan dengan hak adami. Kalau berkaitan dengan hakullah segera dikodok. Kalau seandainya berkaitan dengan hakul adami, mengambil hak orang lain, mencederai kehormatan orang lain, segera kita meminta ridhonya dari orang tersebut. Kalau seandainya kita mengambil sesuatu barang atau apapun itu yang berkaitan dengan hak seorang manusia, segera dikembalikan kalau masih ada. Kalau seandainya tidak ada barang tersebut, segera dimintakan ridhonya, minta ridho atau kita mengganti barang tersebut. Jangan sampai masing-masing dari kita menjadi orang yang merugi kelak di akhirat. Barakallahu fikum, akramakum ilah. Yang ditanyakan mungkin. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Ya Jalali wal Ikram, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا السلام في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم حبيب لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات الحمد لله رب العالمين.